Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Gabriel Adiputra Tampubolon, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan prodi Ilmu Ekonomi. Di dalam video saya ini, saya sedikit memberikan edukasi mengenai 3 pembahasan topik perbincangan yang menarik saat ini untuk saya bincangkan. Yang pertama itu adalah larangan mudik berdampak negatif ekonomi daerah tapi baik untuk jangka panjang, yang dilansir dari exhibitsindonews.com. Seorang perkataan peneliti makroekonomi LPEM FEB Universitas Indonesia mengatakan larangan mudik ini memang berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi konsumsi rumah tangga yang ada di daerah karena masyarakat yang mencari uang di pusat kota tidak bisa membelanjakan uangnya di kampung halamannya sendiri. Dengan larangan mudik ini sebaiknya kita menabung untuk pertumbuhan ekonomi mendatang, ujarnya. Argumentasi perkataan seorang peneliti tersebut saya setuju dan pro karena di dalam larangan mudik ini adalah upaya pemerintah untuk memitigasi penyebaran COVID-19 agar tidak merajalela dalam mengancam seluruh aspek kehidupan fundamental Indonesia. Keputusan larangan mudik ini bukanlah suatu hal yang baru pertama kali kita dengar, karena keputusan larangan ini sudah diresmikan oleh Kementerian Perhubungan Peraturan Menteri yang tertera di dalam nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 pada tanggal 6-17 Mei 2021. Memang akibat jangka pendek dari keputusan ini berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi ini juga berdampak positif untuk jangka panjang agar semakin menurunnya tingkat penyebaran COVID-19. Sehingga lebih bagus bahwasannya masyarakat Indonesia menabung atau berinvestasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berdampak positif nantinya. Pemerintah juga ajak dunia usaha di Indonesia untuk meningkatkan tingkat investasi dan dorong pertumbuhan ekonomi seperti kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto saat menjadi narasumber di acara yang digelar oleh PT Verdana Sekuritas Indonesia. Pembahasan kedua yakni berita dari Pusat Penelitian Kependudukan yang membahas tentang pentingnya ruang terbuka hijau bagi masyarakat perkotaan saat pandemi. Di dalam artikel ini mengatakan idealnya setiap kota memiliki setidaknya 30% ruang terbuka hijau RTH dari total keseluruhan wilayah. Tetapi RTH di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Seperti contoh luas kawasan di Jakarta sebesar 661,5 km persegi, tetapi RTH tersebut tidak tercapai karena terbentur oleh infrastruktur seperti gedung tinggi dan pusat perbelanjaan modern. Menurut data terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di 2019 kemarin baru 13 dari 174 kota di Indonesia yang memahami penting RTH ini bagi pembangunan dan pengembangan wilayah. RTH ini juga harus diselaraskan dengan tingkat bangunan yang ada di tiap-tiap kota karena manfaat RTH ini sangat baik bagi masyarakat sekitarnya. Di dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008, tujuan dari RTH itu adalah yang pertama, menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Yang kedua, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat sekitar. Yang ketiga, meningkatkan keserasian lingkungan hidup perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Selain permasalahan tersebut adalah sebuah tantangan dan hambatan, dan ini tidak boleh kita siasati untuk menjadi tantangan ataupun hambatan bagi kita. Yang dilansir dari kajian World Forum 2020 menyebutkan bahwa akses untuk kawasan hijau masih menjadi monopoli kaum berada karena mereka mampu membeli hunian yang dekat dengan kawasan hijau dan nuansa alam. Dengan berbagai kendala ini, kita harus mensiasati hal tersebut dengan mengoptimalkan tujuan RTH
yang dengan cara berkebun dengan memanfaatkan fasilitas di rumah seperti atap rumah sebagai tempat untuk area berkebun dengan menanamkan tanaman-tanaman untuk kepentingan pribadi. Tanaman vertikal yaitu memanfaatkan dinding untuk bertanam, tanaman horizontal, tanaman dengan menggantung tiap-tiap sisi rumah dengan perpohonan pot-pot kecil. Untuk itu, setidaknya pemerintah dan masyarakat saling berkolaborasi untuk mengoptimalkan tujuan RTH ini agar tujuan RTH ini juga diprioritaskan demi kepentingan masyarakat sekitar dengan cara pemerintah melakukan tingkat upaya regulasi untuk membuka lahan demi kepentingan RTH dan masyarakat juga memanfaatkan fasilitas rumah untuk berkebun yang sama juga peningkatan atau optimalisasi dari tujuan RTH. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai isu permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, terlebih lagi tentang permasalahan sampah dan ruang terbuka hijau di perkotaan dan belum adanya tempat pembuangan akhir atau TPA di Sumatera Utara yang menerapkan sistem sanitary landfill sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Permasalahan ini akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan dan tidak adanya pembuangan tempat akhir sampah atau TPA, atau ini membuat berkurangnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan di Sumut seperti di Kota Medan yang harus segera cepat diatasi karena dampak ini bisa menyebabkan banjir ke depannya, memunculkan berbagai ragam penyakit dan dapat mencemari lingkungan sekitar. Dilansir dari berita newsdetik.com, masyarakat Medan setiap hari menghasilkan 2000 ton sampah setiap harinya. Wah, ini adalah sampah yang banyak dihasilkan setiap hari di Kota Medan. Upaya optimalisasi kebijakan pemerintah ini, Kota Medan selalu menyarankan 3R, yaitu reuse atau pemanfaatan ulang, reduce atau mengurangi sampah, dan recycle atau daur ulang sampah untuk meminimalisir produksi tingkat sampah setiap harinya. Tentu ini adalah hal yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Kota Medan agar untuk mengurangi produksi sampah setiap hari. Sekian hasil pendapat saya mengenai 3 topik di atas. Saya ucapkan terima kasih.